Duh, ASIku seret. Gimana nih? Mams di rumah, ada nggak yang ngalamin juga yang ASInya tuh seret, terus sekali keluar dikit banget? Nah, yuk kita bahas sama-sama gimana caranya ningkatin kuantitas ASI. Gimana sih agar ASInya tuh lancar dan deres? Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya video aku. Jangan lupa subscribe YouTube-nya dan tonton sampai habis. Jangan lupa like, komentar, dan bunyikan loncengnya. Seperti yang tadi aku bilang, yuk kita membahas sama-sama tentang kunci meningkatkan kuantitas ASI. Gimana sih caranya ASI jadi lancar dan gak seret? Nah, apa aja sih yang perlu dilakukan sama ibu menyusui biar ASInya itu dan banyak dan bisa menyusui secara eksklusif? Yang pertama itu yang pasti kita harus menyusui bayi itu sesering mungkin. Jadi makin banyak kita nyusuin bayinya atau makin sering kita nyusuin bayinya itu produksi ASI itu akan makin meningkat gitu. Jadi kalau masih buat ibu-ibu banget yang baru ya, yang baru lahiran, jangan takut banget bayinya itu nggak dapat bayinya lapar gitu ya bilangnya. Kadang-kadang dari usia 1 sampai 3 hari itu udah keburu bilang, aduh ini bayinya lapar, boleh nggak sih minum susu formula gitu. Nah, jangan dulu ya, jangan buru-buru dulu. Sabar dulu, cobain dulu, susuin bayinya sesering mungkin. Jadi si bayi itu makin sering nyusuin, kita nih produksi si ASI akan mengirim sinyal agar memproduksi ASI itu lebih banyak gitu Mams. Jadi biasanya 1-3 hari memang ASI produksinya rada sedikit, tapi makin hari dia akan makin banyak kalau kita kalau kita makin sering menyusui bayi kita gitu ya Mams ya. Jadi jangan putus asa. Dan yang paling penting dukungan keluarga dan suami itu juga sangat penting. Ya. Yang kedua itu ibunya itu harus makan makanan yang seimbang gizinya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, gizi ibu menyusui itu berbeda dengan gizi kalau kita lagi nggak hamil atau nggak lagi menyusui. Nah, porsinya juga lebih banyak karena kita harus berfokus dengan produksi ASI kita. Jadi, nanti kita bahas deh tentang gizi menyusui ya. Gizinya apa aja. Terus jangan lupa juga minumnya yang banyak. Jadi makin banyak kita minum, kan kita mau ngeluarin air susu tuh. Jadi minum kita juga harus banyak dong gitu ya. Nah, yang paling penting itu juga aku rekomendasiin untuk ibu-ibu juga minum ASI booster. Nah gitu ya, ASI booster ini aku punya produk yang aku saranin buat dibeli itu ASI booster dari Mam Uung ya. Nah, ASI booster ini aku rekomendasi banget nih buat ibu-ibu yang mau menyusui bayinya. Jadi setelah lahiran beli nih ASI boosternya karena dia itu mengandung daun kelor, daun katuk, dan ikan gabus gitu ya. Jadi dia itu selain itu dia juga BPOM terus halal dan dia bersertifikasi natural, produknya loh natural gitu. Dipercaya juga merupakan ASI booster terbaik untuk meningkatkan kuantitas ASI gitu ya Ibu ya. Terus aku juga merekomendasikan ini buat saudara aku dan dia bilang oke banget gitu produknya. Jadi ASInya juga alhamdulillah katanya jadi lebih meningkat. Terus itu aku juga ini tuh merupakan produk yang laris gitu ya, laris di pasaran. Terus itu dia juga bisa dipercaya menyembuhkan mempercepat penyembuhannya. Seperti tadi aku
aku baca ya, kalau dia itu memang kandungannya tuh ada ikan gabusnya. Kita tahu sendiri ikan gabus itu tinggi protein. Jadi kalau setelah lahiran biasanya kan ada luka jahitan misalnya, atau setelah lahirannya misalnya pasca operasi sesar, nah itu kan juga butuh protein yang lebih banyak. Nah di sini nih itu ikan gabusnya bisa membantu mempercepat pemulihan katanya gitu ya, dipercaya. Terus itu ini juga testimoninya tuh banyak banget, jadi banyak banget orang merekomendasiin. Jadi aku jadi ikut-ikutan rekomendasiin ini karena ya terbukti, maksudnya banyak banget yang pakai dan banyak banget yang bilang ini sangat membantu gitu. Dan yang paling aku suka, dia itu edukasi menyusuinya tuh lengkap dan oke banget. Terus kalau kita beli beli ini itu tuh ada, dia dapat kayak bisa konsultasi gratis gitu. Jadi dia bisa konsultasi gratis, dia dapat nomornya, terus kita bisa hubungin, kita bisa chat istilahnya dengan langsung dengan konselor menyusui. Jadi kan kalau konselor menyusui itu dia sudah tersertifikasi ya, biasanya dia sudah pelatihan dulu untuk manajemen laktasi misalnya gitu. Jadi ini sangat rekomendasi buat membantu ibu-ibu yang punya permasalahan dalam menyusui gitu. Bisa tanya-tanya langsung gitu sama dia ya. Terus itu aku suka juga dia itu ringkes ya, jadi kalau misalnya itu tinggal dibawa aja, jadi dengan kita kemana-mana ya tinggal dibawa aja di tas karena ringkas gitu ya. Terus dia tuh punya visi juga, aku suka banget, dia tuh punya visi bahwa dia akan membantu atau mendukung pejuang ASI sampai dengan 2 tahun. Ya, kita tahu sendiri kalau menyusui itu, proses menyusui itu bisa sampai dengan 2 tahun maksimalnya ya. Nah, itu. Selain tadi ya yang aku bilang makan makanan yang bergizi, terus sesering mungkin menyusui dan jangan lupa minum ASI booster. Kita juga ibu yang menyusui itu harus cukup istirahat. Jadi ini nih peran-perannya keluarga, peran suami dalam membantu melancarkan proses menyusui itu. Seperti misalnya memperbolehkan si ibunya istirahat kalau anaknya misalnya lagi rewel atau lagi pengen pipis, lagi pipis dibantuin gantiin pampersnya, dibantu gendong bayinya kalau ibunya lagi istirahat. Jadi jangan mengganggu istirahat si ibu. Kalau ibunya lagi tidur ya udah biarin aja dulu tidur, kecuali si bayinya memang saatnya menyusui gitu, baru deh bangunin. Tapi kalau lagi misalnya baru banget nyusuin terus ibunya ketiduran, bayinya masih bangun atau adiknya masih bangun, ya bantuin gitu ya. Jadi ibunya bisa dapat kualitas tidur juga yang oke gitu. Itu juga bisa mendukung memperlancar si ASI yang keluar gitu. Terus itu yang keempat, itu jangan lupa pijat laktasi atau berikan sentuhan-sentuhan nyaman di punggung. Jadi di punggung ibu. Jadi di punggung ibu itu dipijet gitu, pijat laktasi. Nanti itu ada cara-caranya ya. Nanti kita belajar tentang pijat laktasi. Jadi si suami bantuin tuh si ibunya dipijet punggungnya biar lebih rileks. Nah, insya Allah produksi ASINya itu akan lebih banyak kalau misalnya rileks, otot-ototnya dirilekskan gitu. Nah, itu biasanya produksi ASINya akan meningkat gitu ya. Terus jangan lupa nih, selain kalau misalnya kita udah nyuruh nih nyusuinnya sering, makannya yang bagus, istirahatnya yang cukup misalnya, terus jangan lupa dibantuin pijet, tapi di ibunya sendiri tuh ada stres atau ada yang dipikirin atau ada yang bikin ragu atau takut. Nah, itu biasanya cemas misalnya. Nah, itu juga mempengaruhi. Jadi kalau misalnya ibunya stres, biasanya produksi ASINya juga menurun. Nah, bantuin ya misalnya ibunya biar
bahagia. Misalnya ibunya mau makan apa, difasilitasi gitu kan. Ibunya misalnya mau tidur ya dibantuin ngasuh si dedenya. Nah, itu kan ibunya biasanya lebih senang, lebih apa ya, lebih bersyukur, lebih senang, biasanya produksi ASINYA akan lebih meningkat. Nah, sekian dulu tips dari aku tentang bagaimana sih kunci meningkatkan kuantitas ASI biar ASINYA jadi lancar, jadi banyak. Nah, itu tuh ibu-ibu, bapak-bapak boleh banget share nih, kasih tahu nih bapak-bapaknya, suruh lihat nih video aku dan tonton sampai habis. Jangan lupa tonton video aku yang lain. Yang baru banget gabung di video ini, jangan lupa share, jangan lupa like, komentar, dan subscribe yang pasti. Tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa vaksinasi, dukung terus. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat terus, semoga ASINYA tambah banyak. Yuk.